Ya, jadi sebenarnya untuk materi mengenai HTML sendiri ini udah selesai ya. Kemarin kita udah coba eh, apa namanya masuk ke based on project ya. Kita ngerjain project di mana kita ngerjain sebuah CV ya, website CV yang menggunakan atribut-atribut dan juga elemen-elemen HTML. Jadi, tapi karena sekarang masih ada dua pertemuan lagi ya, 14 dan 15, 16-nya nanti kita UAS ya. Oh iya, saya ngasih informasi juga terkait dengan tugas 2 dan juga soal UASnya sudah saya unggah di web kuliah. Jadi teman-teman udah bisa mulai mengerjakan ya. Untuk tugas 2 sendiri batas akhir pengumpulannya tanggal 31 pukul 13.30. Jadi harus di ini ya, harus diperhatikan waktunya 13.30 bukan 23.59. Nah, sedangkan untuk UAS saya kasih toleransi, jadi batas akhir pengumpulannya tanggal 3 Agustus eh, pukul 23.59. Jadi untuk tugas satunya 31 Juli 13.30 dan UASnya tanggal 3 Agustus pukul 23.59. Nah, untuk detail dari tugasnya sendiri teman-teman bisa baca dan tugasnya gitu ya. Di sana saya sudah lampirkan soal dari UASnya. Nah, mungkin sekarang kita masuk saja ya untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Jadi kali ini kita nggak lagi ngebahas atau tidak hanya membahas tentang HTML, melainkan kita masuk ke materi terkait dengan CSS-nya. Karena memang materi HTML-nya saya rasa sudah cukup ya, sudah semuanya kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke stylingnya atau ke CSS-nya. Nah, saya akan share screen sebentar ya. Ini share screen-nya. Nah, jadi pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai pengenalan CSS. Sebenarnya kita di minggu-minggu lalu sudah nyinggung ya kemarin ya, terkait dengan CSS-nya. Kita buat styling menggunakan CSS, lalu kita bikin atau ngubah warna dari si elemen-elemen HTML menggunakan CSS ya. Sebenarnya kita sudah gunakan, nah tapi sekarang kita coba ulas lebih mendalam terkait dengan CSS ini. Oke, next. Jadi CSS adalah bahasa kedua setelah HTML yang harus dipelajari seorang web developer. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dikasih guideline ya untuk belajar gitu ya, misalnya guideline untuk belajar. Nah, fondasi atau tahapan awal yang harus teman-teman pelajari itu yang pertama adalah HTML. Memang ya HTML yang pertamanya. Jadi dalam mempelajari pemrograman web, pada umumnya teman-teman itu menggunakan atau teman-teman itu belajar bahasa pemrograman HTML-nya dulu. Jadi kalau misalnya ini saya coret-coret ya. Jadi kalau misalnya interupsi dalam suatu atau tahapan dalam pembelajaran, yang pertama itu teman-teman belajar dulu namanya HTML. Nah, ini kan udah ya HTML. Nah, lalu yang kedua, biasanya teman-teman belajar dulu yang namanya CSS. Jangan dulu belajar yang namanya JavaScript ataupun PHP. Kenapa seperti itu? Karena nanti di JavaScript itu teman-teman dituntut sudah bisa atau sudah menguasai istilah yang dinamakan dengan DOM atau Data Object Model. Nah, DOM. Kita udah pernah singgung-singgung juga ya terkait dengan DOM ini di HTML. Jadi DOM itu nanti sangkut pautnya ada pada ID dan class di HTML-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah menguasai CSS nih, tapi nggak perlu mendalam, teman-teman bisa belajar yang namanya JavaScript. Nah, JavaScript ini teman-teman bisa inline dengan PHP. Jadi nggak ini 4 ya, sorry 3-nya mungkin sini. Jadi teman-teman ini bisa berbarengan, yang 3 dan 4 ini bisa berbarengan antara si JavaScript dan PHP ini, teman-teman. Nah, biasanya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah belajar PHP dan JavaScript-nya, teman-teman bisa pilih. Teman-teman mau ke arah back-end programmer atau front-end programmer. Kalau front-end biasanya teman-teman lebih memperdalam si JavaScript dan CSS ini. Nanti teman-teman bisa belajar framework-framework terkait dengan front-end, bahasa pemrograman front-end. Biasanya ada yang namanya Angular, Ionic,
Terus ada tentu saja jQuery itu wajib bisa. Terus ada banyak lah ya framework untuk bahasa pemrograman front end. Nah, front end itu nantinya tidak hanya membuat tampilan saja, melainkan di front end pun nanti akan berkaitan dengan consume data atau memanggil data ya. Jadi nanti si datanya ini dia dipanggil dari database-nya dipanggil oleh si backend. Nah, nanti si backend itu dia memunculkan satu buah endpoint atau data dalam bentuk JSON. Nah, nanti si JSON itu tinggal teman-teman consume ya, atau teman-teman tampilkan dalam aplikasi yang teman-teman buat, misalnya aplikasi web ataupun aplikasi mobile biasanya. Nah, sedangkan kalau teman-teman memilih ke arah PHP ini biasanya teman-teman sangkut pautnya akan ke arah backend. Nah, backend ini nanti teman-teman akan harus memperdalamnya ke arah PHP atau pemrograman server side, dan teman-teman harus menguasai database nanti. Jadi kalau misalnya di backend ini dituntut teman-teman, yang pertama teman-teman harus menguasai database, dan yang kedua teman-teman harus menguasai bahasa pemrograman server side gitu ya, server side. Nah, di bahasa pemrograman server side sendiri ada banyak ya bahasa pemrograman server side, ada ASP, ada PHP, ada Python, ada apa lagi ya? Yang pemrograman web, ada Java. Nah, nanti teman-teman bisa pilih. Tapi kalau rekomendasi saya yang banyak digunakan di Indonesia itu adalah PHP, tapi yang masih langka itu Java. Java masih langka banget, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa Java, itu salary-nya lumayan besar ya. Programmer Java itu. Biasanya kalau programmer Java, dia dituntut bisa framework Java Spring Boot ya. Untuk webnya itu namanya Java Spring Boot. Nah, kalau PHP, nanti teman-teman bisa memperdalam framework PHP. Misalnya CodeIgniter, lalu ada Laravel, lalu ada Lumen, micro framework-nya mungkin Lumen, lalu micro framework lagi ada Slim, lalu ada apa namanya, Slim, Lumen, ada banyak lah ya intinya bahasa-bahasa pemrograman. Nah, mungkin kita bahas lagi nih, kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Jadi CSS adalah, yang kita pelajari pada tahapan kedua ini tentu saja adalah CSS ya. Ini karena kita sudah belajar HTML-nya, sekarang kita belajar ke tahapan keduanya, yakni CSS. Jadi CSS sendiri adalah bahasa kedua setelah HTML yang harus dipelajari seorang web developer ya. Ini web developer. Nah, pengetahuan tentang CSS sangatlah penting bagi seorang web developer. Karena dengan CSS kita bisa yang pertama membuat halaman landing page menjadi lebih menarik. Jadi kalau kemarin kita bikin apa namanya si halaman CV yang tadinya hanya hitam putih dibatasi dengan garis-garis saja, nah kita bisa bikin lebih menarik. Misalnya kita kasih background color, kita kasih background image, ataupun bisa kita styling tulisannya. Nah, lalu dengan CSS pun kita bisa membuat template atau tema dari suatu blog WordPress itu bisa, ataupun CMS lainnya, seperti misalnya Open Journal System pun itu teman-teman bisa customize dengan CSS ya. Lalu teman-teman pun bisa mengubah PSD atau desain web menjadi HTML. Nah, biasanya di si front end ini, langkah pertama atau tahapan pertama dalam pembuatan interface ataupun tampilan dari satu aplikasi itu, pertama tampilannya itu dia didesain ya oleh desainer. Dia didesain oleh si desainer menggunakan Photoshop biasanya, ataupun bisa menggunakan apa namanya tuh, yang aplikasi desain itu saya lupa namanya. Ada yang tahu nggak aplikasi buat desain tampilan ini? Adobe, Pak. Bukan Adobe, apa ya yang dia ditarik-tarik itu? Apa ya? Bentar. Apa Pak? Dreamweaver nggak Pak? Apa? Bukan Dreamweaver Pak. Photoshop, Corel. Bukan. Illustrator. Sebentar. Figma. Oh. Sekarang tuh ada aplikasi untuk mendesain yang tampilan interface aplikasi itu yang cukup populer ya, namanya Figma ya. Jadi ini lagi hits-hitsnya nih si Figma ini. Jadi dia hanya drag and drop aja, terus jadi ininya udah ada ya, kayak si buttonnya,
si ininya, elemen-elemen aplikasinya tuh udah ada, tinggal ditarik-tarik aja seperti ini. Biasanya nanti si desainer ini dia ngedesain dulu dalam bentuk Figma ya, bentuknya seperti ini. Bahkan si Figma ini dia tidak hanya buat satu tampilan aja, tapi si tampilannya ini bisa kita klik. Jadi dia jalan nanti kalau kita klik. Nah, tapi dia masih bersifat statis gitu ya, belum dinamis. Nanti dinamisnya itu kerjaannya si programmer ya. Nah, biasanya si desainer dia buat dulu desainnya itu menggunakan Photoshop, atau kalau misalnya sekarang biasanya udah pakai Figma ya. Nah, biasanya kalau Figma itu setahu saya sih dia udah, jadi kalau udah didesain pun dia udah langsung jadi script front end-nya biasanya. Jadi cukup lumayan ini ya, lumayan keren gitu ya teknologi zaman sekarang. Nah, jadi nanti setelah si desainnya itu sudah jadi, oleh si back end dia tinggal dibuat ininya apa fungsionalitasnya. Biasanya dia kalau menggunakan Figma itu, atau biasanya dia pakai application protocol interface, kan biasanya tuh kalau pemrograman mobile atau aplikasi mobile yang dia base-nya itu base website. Nah, biasanya dia itu menggunakan konsep RESTful API. Jadi dia ada front end-nya, ada back end-nya. Nah, back end-nya biasanya dia pakai PHP, lalu nanti si front end-nya itu dia si aplikasinya itu, tampilan aplikasinya. Biasanya bisa menggunakan Ionic ataupun bisa menggunakan Angular gitu. Nah, nanti atau React Native. Nah, nanti tampilannya itu dari desain tersebut dia dibuat tampilannya, lalu untuk dinamisnya dia mengkonsum data dari si API tersebut. Nah, seperti itu. Nah, contohnya misalnya halaman Facebook, tentu saja setiap halaman aplikasi web itu dia memiliki file CSS, JavaScript, dan juga file HTML-nya. Contoh misalnya Facebook, kalau misalnya Facebook pertama kali kita load dan koneksi kita itu jelek ya, si CSS-nya itu biasanya dia belum ke-load. Dia belum ke-load, si CSS-nya yang baru tampil hanya tampilan HTML-nya saja. Nah, sekilas tampilan dari si Facebook itu tampilannya seperti ini ya. Dia nggak menarik sekali ya. Dia hanya ada list seperti ini, lalu ada heading, ini ada list, dan ada anchor point ataupun ini ya, link anchor. Pokoknya nggak menarik lah. Nah, dengan CSS ini kita bisa membuat tampilan HTML yang tadinya tidak menarik seperti ini menjadi tampilan yang lebih menarik seperti ini ya. Nah, bahkan kita bisa buat animasi-animasi. Contohnya misalnya seperti notifikasi ini ya. Notifikasi ini adalah grafik ataupun animasi yang dibuat dengan JavaScript ya. Nah, lalu apa itu CSS? Jadi CSS itu merupakan singkatan dari Cascade Style Sheet. Nah, Cascade Style Sheet ya. Merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Dengan CSS ini kita dapat mengatur layout, tata letak, warna, font, garis, dan lain-lain. CSS pertama kali diperkenalkan oleh di sana saya nggak bacanya nggak tahu gimana ya, Haken Wim Lee ya, pada tahun 1994. Jadi memang sudah tua juga ya si CSS ini, tahun 1994, umurnya sama saya gitu ya. Nah, variasi atau versi CSS sejak awal diperkenalkan memiliki beberapa variasi. Jadi untuk saat ini si CSS sendiri dia sudah masuk ke tahapan atau versi yang ketiga ya, CSS 3. Nah, kalau CSS 4 ini dia sudah ada tapi masih dalam pengembangan ya. Yang udah stabil itu sekarang adalah CSS 3. Jadi CSS 3 itu pada tahun 2012 dia keluarnya itu berbarengan dengan HTML5. Kemarin kita udah bahas ya HTML5. Jadi sebenarnya si CSS 3 itu adalah kombinasi ya, atau saling bersangkut paut ya, si HTML5 dan si CSS 3 ini. Karena memang ada beberapa fitur HTML5 dia yang menggunakan CSS 3. Nah, jadi semenjak lahirnya si CSS itu sudah ada beberapa versi. Versi yang pertama adalah CSS 1. Ini versi pertamanya ya. Dirilis tahun 1996, tanggal 17 Desember. Lalu CSS 2 tahun 1998, 2 tahun kemudian ya. Dan CSS 2.1 pada tahun 2011. Dan akhirnya CSS 3 pada tahun 2012. Sedangkan CSS 4 ini masih dalam tahap pengembangan ya. Apa bedanya dari setiap versi tersebut? Tentunya ada penambahan dan pengurangan ya.
Sama halnya dengan HTML, misalnya di HTML elemen center ini dia sudah deprecated atau tidak disarankan lagi untuk digunakan, karena nanti di pengembangan selanjutnya kalau istilahnya sudah deprecated, dia pasti akan dihapus di versi selanjutnya. Jadi ada penambahan dan pengurangan. Nah, adapun struktur kode atau sintaks dasar dari CSS, jadi dalam memanggil CSS ini biasanya dia yang dipanggil itu adalah ID ataupun kelas elemen HTML-nya, teman-teman ya. ID atau kelasnya. Nah, untuk struktur kode HTML sendiri, struktur kode CSS, untuk struktur kode CSS sendiri, dari 3 bagian, ada yang pertama yang dinamakan dengan sektor. Sektor ini yang dinamakan dengan, biasanya dia berbentuk ID, kelas, ataupun nama elemennya. Nama elemen. Contohnya di sini, ini yang dipanggil adalah P. P itu paragraf ya, tag paragraf pada HTML. Berarti ini yang digunakan adalah elemen ya, bukan kelas ataupun ID ya. Nah, lalu yang kedua adalah blok deklarasi. Jadi blok deklarasi ini adalah isi dari si si CSS-nya itu sendiri. Jadi dari si elemen itu ataupun si ID atau kelas itu, dia akan diapain? Nah, biasanya dia ada di blok deklarasi. Nah, blok deklarasi sendiri biasanya dia ada di dalam kurung kurawal setelah si sektornya dipanggil. Kan si sektornya di sini nama elemennya ya, paragraf. Nah, blok deklarasi sendiri dia lokasinya ada di sini, di dalam kurung kurawal ini ya. Ada kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Jadi ini yang dinamakan dengan blok deklarasi nih, yang isinya ada background, ada color, backgroundnya yellow, dan colornya blue. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan dengan properti dan nilai. Nah, apa yang dinamakan dengan properti dan nilai? Jadi properti itu adalah keyword-nya. Keyword untuk mengubah tampilan dari si CSS-nya. Atau kalau di HTML dia bisa dibilang atributnya. Misal untuk mengubah warna gambar, keyword atau properti yang digunakan adalah background. Jadi si keyword-nya ini dia nggak bisa sesuka hati kita tentukan. Karena si keyword-nya ini dia atau si properti ini sudah ditentukan di CSS-nya ya. Nah, sedangkan nilai adalah yang ada setelah titik 2 properti ini. Nilai dari si propertinya. Value-nya ya. Contohnya misalnya di sini untuk properti background, untuk properti warna belakang atau warna latar dari halaman web kita adalah yellow. Jadi yellow ini adalah nilainya ya. Sedangkan untuk color ini dia digunakan untuk mengubah warna tulisan, warna teks. Nah, ini dia si color ini memiliki nilai atau value-nya itu blue ya. Seperti itu. Jadi di CSS sendiri strukturnya ada selector, lalu ada property, dan ada nilai atau value-nya ya. Nah, selector sendiri adalah kata kunci untuk memanggil elemen HTML yang akan kita atur. Misalnya H1, heading 1, ini berarti menandakan bahwasanya seluruh heading atau seluruh H1 yang ada pada halaman elemen itu, dia akan berwarna, teksnya akan berwarna merah. Nah, tapi Pak, kan misalnya di satu halaman dia ada heading yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Nah, itu gimana dong, Pak? Nah, caranya kalau misalnya kita ingin membuat warna atau style yang berbeda antara headingnya, kita bisa menggunakan ID. Nah, kita bisa menggunakan ID atau kita bisa menggunakan class. Tapi untuk yang lebih spesifik, biasanya kita menggunakan ID. Kalau class ini biasanya styling yang buat massal ya, biasanya dia massal. Kalau si kelas ini, misalnya teman-teman ingin bikin tampilan heading untuk kelas tertentu, dia berwarna merah. Setiap halaman itu sama misalnya. Itu teman-teman bisa menggunakan kelas. Sedangkan ID ini dia lebih spesifik. Misalnya huruf ini di halaman ini harus berwarna ini dan ukurannya ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan selektornya itu ID. Nah, untuk elemen HTML, dia bisa ditulis selektornya langsung nama elemennya. Misalnya H1, heading 1 bisa ditulis langsung H1, lalu dibuka kurung kurawalnya dan diisi dengan properti dan nilainya. Nah, namun beda halnya dengan ID dan kelas. Misalnya kita punya elemen H1 ini memiliki ID misalnya. Punya ID.
ID-nya misalnya A. Nah, untuk ngakses si elemen atau ngakses si ID ini, selektor si ID ini, caranya nggak gimana Pak? Langsung ditulis A aja. Nah, caranya nggak bisa gitu teman-teman ya. Nah, kalau ID itu teman-teman biasanya harus menambahkan tanda pagar terlebih dahulu di depannya. Misalnya seperti ini tanda pagar, lalu A diikuti dengan nama ID-nya, lalu teman-teman bisa buka blok CSS-nya atau blok stylingnya, dan teman-teman bisa masukkan ininya ya, properti dan juga nilainya. Misalnya ini untuk ID A, saya kasih color-nya misalnya warnanya blue. Nah, seperti itu ya. Nah, beda halnya dengan kelas. Kalau kelas di depannya dia ditandai dengan titik. Jadi misalnya kita punya kelas namanya B, maka kita kasih titik dulu, titik ini misalnya titik ya. Lalu kita kasih B, misalnya nama ininya B gitu ya, nama apa? Nama kelasnya. Lalu kita buka selektornya atau kita buka blok stylingnya. Nah, jadi si selektor kelas ini dia diawali dengan titik, lalu diikuti dengan nama kelasnya. Nah, untuk contoh di atas, artinya kita memilih semua elemen H1 di halaman tersebut ya. Lalu diberikan warna teks. Warna teksnya berwarna merah. Nah, selektor dapat berupa nama tag, kelas, ID, dan juga atribut ya. Jadi ada juga nih yang tadi belum saya bahas, yakni atribut ya. Nah, ada pun contoh selektor lainnya, misalnya di sini untuk H2, untuk satu halaman HTML, dia H2-nya misalnya semuanya mau dikasih nama, dikasih warna tulisannya biru. Sedangkan di sini ada kelas yang elemen apapun yang dia memiliki kelas BG yellow, maka si background-nya akan berubah menjadi warna kuning ya, si background dari tulisan tersebut. Nah, sedangkan di sini untuk ID, misalnya kita nyari ID yang ID-nya itu header. Nah, elemen yang punya ID header, dia akan memiliki warna latar belakang gray ya, atau abu-abu. Nah, sedangkan kalau misalnya selektornya berupa atribut, misalnya di sini kita buat input ya, bikin apa namanya elemen input, misalnya input, lalu tipenya apa, misalnya kita definisikan di sini input tipenya apa. Nah, kita mau untuk si input itu dia teksnya berwarna yellow. Nah, maka kita bisa menggunakan selektor seperti ini. Nah, tapi biasanya selektor atribut ini jarang digunakan ya. Pada umumnya orang-orang menggunakan selektor itu berupa elemennya langsung, lalu kelas dan juga ID-nya. Nah, bisa kita lihat, contohnya misalnya teman-teman bisa download template dari CSS, misalnya Bootstrap, ataupun Materialize, ataupun Skeleton misalnya. Nah, teman-teman bisa rombak atau bisa buka ya, itu isi dari si CSS-nya, biasanya dia menggunakan ID, kelas, ataupun elemennya. Dia jarang sekali ya yang menggunakan selektor berupa atribut seperti ini. Nah, lalu bagian yang kedua adalah blok deklarasi. Jadi blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS-nya atau properti-propertinya yang akan diberikan kepada selektor. Contohnya misalnya kita mau manggil selektornya itu berupa elemen P, paragraf. Nah, berarti pada halaman tersebut elemen P itu akan memiliki font berukuran 16 px gitu ya. Artinya kita akan mengatur ukuran dari tag atau elemen paragraf sebesar 18 px. Blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung kurawal ya, seperti ini. Lalu ditutup dengan kurung kurawal juga. Nah, sedangkan yang ketiga adalah properti dan nilai. Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Nah, biasanya penulisan properti dia ditulis di dalam kurung sikutnya ya, atau bloknya. Lalu dituliskan di sini propertinya apa. Properti misalnya misalnya seperti ini, propertinya apa. Lalu di dalamnya adalah nilainya. Nilainya biasanya diikuti dengan kutip. Kalau misalnya berupa teks ya, misalnya read gitu ya. Ini berupa teks ini dia biasanya diikuti dengan kutip. Namun beda halnya kalau misalnya dia berupa angka. Kalau angka biasanya dia pakai langsung ditulis angkanya. Misalnya ini 18px gitu ya. Maka dia ditulis langsung 18px-nya. Nah, biasanya untuk memisahkan, misalnya di dalam satu selektor itu dia ada beberapa properti.
Nah, untuk memisahkan properti-properti tersebut, dia sama halnya dengan bahasa pemrograman pada umumnya, seperti bahasa C, seperti bahasa C#, atau seperti PHP ya. Dia biasanya dipisahkan si propertinya ini menggunakan titik koma. Nah, titik koma ya bisa ditambahkan. Misalnya mau dikasih hey atau tinggi dari elemennya berapa, misalnya 100, misalnya hey-nya 100 px. Lalu kita mengatur juga misalnya nih width-nya atau lebarnya. Maka kita pisahkan dengan titik koma nih. Di belakang si hey ini kita kasih titik koma. Lalu kita kasih width. Width-nya misalnya berapa? Misalnya 100 px. Nah, seperti itu. Jadi biasanya dia di belakangnya itu dikasih titik koma ya, teman-teman. Nah, setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma ya. Kalau satu properti ya, boleh tidak menggunakan titik koma. Ataupun kalau di akhir, misalnya kita punya 4 properti, 3 propertinya kita kasih titik koma, di akhirnya nggak pakai titik koma, nah itu masih boleh ya, teman-teman. Tapi untuk jaga-jaga sih teman-teman kasih titik koma aja. Nah, properti harus ditulis di dalam blok deklarasi atau kurung kurawal tadi ya. Nah, contohnya misal seperti ini, kita akan buat elemen black quote ini. Black quote itu yang tulisannya maju ke depan itu ya, yang kemarin sudah kita coba. Nah, misalnya di sini kita akan bikin elemen si black quote-nya ini memiliki background color ataupun warna latar belakangnya itu pink. Jadi nanti tulisan di dalam black quote-nya ini dia background belakangnya itu berwarna pink gitu ya. Nah, ini tulisannya sudah benar, tapi jangan tulis seperti ini, background pink tapi si background pink-nya ini dia di luar di luar si bloknya tadi, si blok selektornya tadi, atau si blok propertinya tadi. Nah, ini nggak boleh, ini salah ya yang bawah ya. Jadi yang benar itu yang atas seperti ini. Jadi si properti ini harus ditulis di dalam kurung kurawalnya. Nah, lalu cara menulis kode CSS dalam HTML, penulisan kode CSS di HTML dapat dilakukan dengan text style. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau bikin atau menyatukan si halaman HTML-nya dengan style-nya, dengan CSS-nya, teman-teman bisa tambahkan elemen style-nya ini di setelah atau di dalam elemen head pada HTML-nya. Misalnya di sini elemen head buka misalnya. Head buka, lalu ini head tutup misalnya, head tutup. Nah, maka teman-teman untuk menambahkan CSS dalam satu halaman yang sama dengan si HTML-nya, teman-teman bisa tambahkan style. Style ini harus di dalam head-nya, teman-teman ya. Nggak boleh di dalam body, nggak boleh di luar head. Harus tambahkan di dalam head-nya. Nah, jadi si style ini dia lokasinya harus di dalam head style. Nah, atau misalnya teman-teman nggak mau nyatu ini si CSS-nya, teman-teman mau buat si CSS ini terpisah dengan HTML-nya. Nah, teman-teman bisa bikin ini lain ya, bisa bikin file lain di mana filenya ini dia formatnya .css ya, teman-teman ya, formatnya. Nah, formatnya ini .css. Misalnya teman-teman bikin file CSS namanya style.css. Nah, lalu teman-teman definisikan si selektor dan juga si blok kodenya tadi di dalam file style.css ini. Lalu teman-teman bisa panggil menggunakan perintah atau elemen link href. Jadi nanti si style-nya ini dia dituliskan di dalam href-nya ini. Sama dengan kalau kita nulis img src. Nah, kita bisa, kan kalau si gambar ini, path atau lokasi gambarnya ini dia didefinisikannya di src ya, di source-nya. Nah, kalau si CSS ini, dia di dalam elemen link, dan dimasukkan lokasi style.css-nya ini di dalam href-nya. Dan si link ini, dia harus ada di dalam head ya, di dalam tag head. Jadi dia tidak boleh di luar tag head ya, teman-teman. Nah, misalnya contohnya seperti ini, misalnya ini halaman HTML ya. Kita mau buat si paragrafnya ini memiliki warna font ataupun warna teks berwarna merah ya, teman-teman misalnya. Saya pengen si paragraf ini teksnya berwarna merah. Nah, maka kita bisa tuliskan di si CSS-nya. Kita di sini pakai CSS yang nyatu sama HTML ya, teman-teman ya.
Nah, ini nyatu ya. Jadi kita bisa masukkan tag style di dalam head. Jadi dia posisinya harus di dalam head ya. Di dalam head, lalu kita bisa langsung tuliskan selektor dan juga properti, juga blok kodenya. Blok stylenya kita tuliskan. Misalnya di sini paragraf, dia ingin si teksnya itu berwarna merah, maka kita bisa definisikan di sini. Nah, untuk type-nya sendiri, ini teman-teman bisa tulis atau tidak. Kalau teman-teman hanya tulis style aja, ini masih bisa ya, dia akan berjalan. Jadi ini nggak wajib ya, ini nggak wajib type teks atau CSS ini. Nah, nanti tampilan dari si CSS-nya akan berubah menjadi seperti ini, atau tampilan HTML-nya akan berubah seperti ini. Nah, kalau di minggu lalu kan kita langsung tulis si style-nya itu di atribut ya, di atribut elemennya. Jadi kita tulisnya itu P, lalu kita tuliskan atribut style ya. Atribut style, lalu kita definisikan gitu kan stylenya apa. Nah, sekarang biar lebih rapi kita tuliskan atau kita masukkan si styling ataupun si dekorasinya ini ke dalam CSS ya, teman-teman ya. Ke dalam blok CSS seperti itu. Nah, selain dengan cara ini ada dua cara lain yang bisa digunakan, yakni inline CSS dan external CSS. Maksudnya inline CSS itu apa, Pak? Maksudnya inline CSS itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia masukin si CSS itu di dalam atribut style mainnya. Ini yang dinamakan dengan inline CSS, tapi ini tidak umum ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan eksternal CSS ini yang tadi saya jelaskan, yang kita bikin file baru. Misalnya kita bikin file barunya style.css. Style.css. Nah, lalu si style.css ini dia dipanggil di link rel href. Misalnya rel biasanya penulisannya tuh link gitu ya, link. Ini iya, link. Lalu biasanya dia ada atribut rel. Relnya itu dia biasanya dikasih style sheet menandakan bahwasanya ini adalah CSS gitu ya. Dan lalu diikuti dengan href. Nah, href-nya ini nanti dia lokasi dari si style sheet-nya ini. Atau lokasi dari si file CSS-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini sudah beres ya, teman-teman ya. PowerPoint-nya. Nah, mungkin kita coba praktekkan saja ya, teman-teman ya, langsung ya. Nah, di sini saya akan buka XMPP-nya seperti biasa. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia Apache-nya kita nyalakan. MySQL-nya mungkin tidak perlu ya, kita nggak pakai MySQL. Lalu teman-teman bisa buka Visual Studio Code-nya ya, teman-teman ya. Di sini saya buka Visual Studio Code-nya. Nah, misalnya kita akan bikin satu buah folder ya, teman-teman. Satu buah folder di htdocs-nya. Misalnya saya kasih nama htdoc-nya itu atau nama proyekan di htdoc-nya itu adalah belajar CSS misalnya. Di sini saya buat folder baru ya. Misalnya folder baru belajar CSS. Belajar strip CSS. Ini aja ya, teman-teman. Oke, kita tutup. Lalu di sini misalnya kita akan buka langsung ya ininya, apa namanya, folder dari si CSS-nya. Kita buka foldernya, lalu kita buka yang ini nih, belajar CSS ya, teman-teman. Kita select folder, maka nanti di Visual Studio Code-nya dia akan menampilkan folder project yang tentu saja masih kosong ya, karena kita belum buat apapun. Lalu di sini kita buat satu buah file misalnya. Filenya ini index, formatnya HTML ya, teman-teman ya. Kita buat formatnya HTML. Lalu kita tulis di sini HTML, kita pilih HTML5. Nah, struktur HTML-nya sekarang sudah berhasil dibuat. Lalu misalnya kita kasih judul belajar CSS. Lalu di sini misalnya saya akan bikin satu buah heading. Misalnya saya sedang belajar CSS. Sedang belajar CSS. Lalu di bawah heading ini misalnya saya kasih HR atau horizontal line. Dan di bawah horizontal line ini kita kasih paragraf. Hari ini saya sedang belajar CSS. Titik. Saya belajar memanggil CSS menggunakan
metode inline, internal, dan eksternal. Nah, bisa seperti ini ya paragrafnya, kita kasih titik. Lalu misalnya kita kasih break, setelah paragraf ini kita kasih break, dan kita buat H1 yang kedua. Misalnya di sini artikel yang kedua atau tulisan yang kedua adalah saya sedang belajar, ini judul ya, saya sedang belajar selektor. Misalnya. Seperti ini, lalu kita kasih horizontal line juga, dan kita kasih paragraf. Kemarin saya belajar selektor di HTML. Harapannya saya mengerti konsep DOM. Nah, misalnya seperti ini ya. Kita save, lalu kita buka, misalnya teman-teman ya, tentu saja nanti belum ada stylenya. Kita buka localhost, di sini belajar /CSS. Nah, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Akan ada satu buah heading, akan ada 2 buah heading ya. Heading yang pertama menampilkan judul, saya sedang belajar CSS. Lalu heading yang kedua, saya sedang belajar selektor. Dan di sini ada 2 buah paragraf juga ya. Paragraf pertama berisikan tentang belajar CSS, dan paragraf kedua berisikan sedang belajar selektor. Nah, misalnya kita akan mengubah tampilan untuk si H1-nya. Kita di sini pakai style aja ya, teman-teman. Style, text style di dalam head ya. Ditulisnya tuh teman-teman harus di dalam head-nya ya, teman-teman. Lalu misalnya kita mau ubah teks untuk si H1-nya atau heading satunya misalnya. Saya di sini kita kasih color atau warna ya. Warna teksnya misalnya yang mau saya ubah jadi warna merah. Nah, seperti ini. Kita save. Lalu kita refresh ya. Kita refresh sehingga nanti kedua heading pada halaman ini dia berwarna merah. Lalu misalnya gimana Pak? Saya kan nggak mau Pak yang atas maunya warna merah. Lalu yang bawah saya maunya warna biru Pak. Kalau gitu gimana Pak? Nah, oke, kalau begitu teman-teman bisa gunakan ID ya. Karena teman-teman untuk kalau misalnya selektornya teman-teman menggunakan elemen, maka seluruh elemen yang ada pada halaman tersebut akan memiliki style ataupun warna yang sama. Sehingga kalau misalnya teman-teman ingin membedakan misalnya antara H1 yang atas dan H1 yang bawah, teman-teman bisa menggunakan kelas ataupun ID ya. Misalnya di sini saya pakai ID aja. ID yang H1 misalnya heading merah. Atau mungkin saya pakai kelas aja deh. Jangan pakai ID ya. Bikin kelas misalnya heading merah. Heading merah misalnya. Heading spasi merah. Lalu kelas yang kedua misalnya heading biru ya. Nah, di sini heading biru. Atau mungkin saya kasih karena ini dia heading 1, saya kasih nggak apa-apa deh heading merah dan heading biru karena di sini saya nggak bedakan ya, hanya warnanya saja. Lalu misalnya di sini kita refresh, tentu saja dia belum berubah apapun karena kita belum definisikan si kelas ini dalam stylenya teman-teman ya. Nah, maka untuk itu kita bikin misalnya yang H1 ini kita hapus dulu. Definisi yang elemen H1 ini kita hapus. Lalu kita buat style-nya ini ya, style-nya kelas. Nah, jangan lupa ya teman-teman perhatikan. Dalam memanggil selektor kelas, teman-teman harus awali dengan titik ya. Kalau ID itu pagar, kalau kelas titik. Karena kita di sini bikinnya kelas, maka kita kasih titik, lalu kita tulis nama kelasnya. Heading merah, nah, seperti ini. Dan diikuti dengan kurung kurawal atau selektornya. Atau blok style-nya ya teman-teman. Dan kita definisikan di sini propertinya apa. Misalnya properti yang pertama, saya mau kasih color-nya atau warna teksnya itu merah. Karena dia merah ya. Lalu kita kasih background-nya, background color atau warna latar belakangnya, misalnya berwarna yellow atau berwarna kuning. Nah, sehingga kalau misalnya kita refresh halaman ini, nah yang atas dia si teksnya berwarna merah dan background-nya berwarna kuning, sedangkan yang bawah tidak. Nah, lalu mungkin timbul pertanyaannya dari sini. Pak, kok yang atas warnanya berubah, yang bawah nggak berubah, Pak? Kenapa seperti itu, Pak? Nah, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan yang atas ini dia memiliki kelas heading merah. Sedangkan yang kita definisikan di sini yang warna teksnya merah dan background color-nya ini merah adalah elemen yang memiliki kelas heading merah. Misalnya si
paragraf kita kasih juga nih kelas heading merah. Nah, maka dia sama juga nih dengan si H1. Dia akan tampilannya sama, berwarna merah dan background-nya kuning tuh. Sama kan? Jadi elemen apapun ya, tidak hanya elemen H1. Elemen apapun yang memiliki kelas tersebut, maka dia akan mendapatkan style yang sama. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bukan hanya untuk satu elemen ya, melainkan pada elemen lain-lain pun bisa. Jadi si CSS ini dia bersifat global ya teman-teman ya. Nah tentu saja di sini misalnya kita di heading biru ini pengen definisikan juga heading atau judul yang memiliki kelas heading biru ini, dia pengennya berwarna biru dan background-nya misalnya berwarna, teksnya berwarna putih dan background-nya berwarna biru misalnya. Nah maka di sini kita tuliskan heading biru, namanya heading biru ya, kita kasih titik dulu depannya, heading biru, lalu kita kasih kurung kurawal dan kita kasih atribut color, di sini kita kasih blue. Sorry ini colornya blue ya, saya pengen color warna teksnya tuh putih ya, jangan blue, white aja, sedangkan background colornya biru, background colornya blue. Nah sehingga setelah kita refresh atau sekira kita save dan kita refresh, maka yang atas akan berubah tampilannya teks berwarna putih dan background color-nya berwarna biru ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini untuk properti CSS sendiri ada banyak ya, teman-teman bisa explore sendiri. Teman-teman bisa buka di CSS ya. Di Wetry Schools, maaf, di wetryschools.com wetryschools.com CSS property ya, property. Nah, ini ada banyak sekali ya, teman-teman ya. All property in CSS di website Wetry Schools. Berikut dengan contoh penulisannya dan juga contoh dari tampilannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat tampilan dari kode CSS ini, teman-teman bisa klik yang try it yourself. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh ya. Jadi ketika ini dia kenapa berwarna merah dan background-nya berwarna kuning, si lorem ipsum ini, ternyata lorem ipsum ini dia memiliki ID X1. Nah, X1 ini dia didefinisikan di sini background color-nya warna kuning dan warna teksnya berwarna merah. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Mungkin di sini saya tidak akan bahas secara mendetail, namun teman-teman bisa eksplorasi lebih lanjut terkait dengan CSS-nya. Ini ada banyak sekali ya teman-teman ya CSS property ini, lihat. Saya scroll ke bawah. Ini banyak sekali. Jadi buat teman-teman mungkin yang tertarik masuk ke dunia front end ataupun designing website, aplikasi web, nah teman-teman bisa perdalam si CSS ini. Nah nanti setelah teman-teman pelajari CSS, masih banyak lagi yang bisa kita pelajari selain framework tampilan tadi. Ada lagi yang dinamakan dengan SAS atau SSS. Nah ini bisa dibilang semacam kayak tampilan lebih lanjut ya, atau penulisan tampilan lebih lanjut. Beda halnya dengan CSS ya, misalnya seperti ini tuh, lihat si SAS ya. Atau mungkin teman-teman nanti bisa memperdalam frameworknya ada yang dinamakan dengan Materialize, ada yang dinamakan dengan Bootstrap, ada yang dinamakan dengan Skeleton, masih banyak deh. Nah ini ada juga dokumentasi terkait dengan ininya ya, styling yang mereka buat. Nah contohnya misalnya ini si Materialize, mereka itu dibuat oleh orang Singapura kalau nggak salah. MIT license ini udah banyak sekali ya yang gunain. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman memang tertarik di dunia CSS, teman-teman bisa bikin seperti ini, bisa bikin framework tampilan. Misalnya di material sini dia ada tampilannya tuh, ada komponen untuk badge, untuk ini ya, misalnya seperti ini tampilan. Nah teman-teman nanti bisa bikin tampilan-tampilan seperti ini dan teman-teman bisa publikasikan dalam bentuk framework tampilan ataupun dalam bentuk template ya teman-teman ya. Misalnya nih komponen-komponennya mereka sudah buat sendiri, ini si Materialize ini. Nah, jadi teman-teman bisa jual, ataupun kalau tidak jual, teman-teman bisa publish juga tampilan-tampilan si CSS. Karena memang orang-orang banyak juga yang tertarik, atau banyak juga yang membutuhkan tampilan-tampilan yang menarik untuk si tampilan web mereka. Begitu, teman-teman. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait dengan materi CSS ini? Ini udah masuk pertemuan 14 ya. Berarti minggu depan kita 1 kali lagi pertemuan ya.
lalu teman-teman akan masuk UAS, dan mungkin nanti kita ketemu lagi di pemrograman web 2 ya. Nanti pemrograman web 2 semester depan mungkin udah pakai PHP. Oke, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak Praditya nih. Raise hand ya, silakan Pak Praditya. Ya, Pak Firza. Ya. Ini tapi tidak mengenai ini sih, Pak. Maksudnya Ya. pertanyaannya tentang ini sih, Pak. Format SVG sama JPG itu kenapa kok direkomendasikan pakai SVG ya, Pak, untuk JPEG? Oh ya, rekomendasi apanya Pak? Mohon maaf. Kan kemarin saya lihat baca-baca itu, Pak. Terus saya lihat source-nya image itu kok formatnya SVG. Oh, formatnya SVG. Gambarnya, Pak, maksud saya ya. Oke. Kok nggak JPG, kenapa? Oke, siap Pak. Nah, jadi kenapa sih banyak desainer ataupun bukan desainer ya, yang terkait dengan gambar merekomendasikannya lebih ke SVG ya, SVG. Nah, SVG sendiri kita lihat nih definisinya atau singkatannya. Jadi SVG sendiri adalah Scalable Vector Graphic. Nah, kalau SVG ini Scalable Vector Graphic, jadi dia gambarnya itu dibuat menggunakan vektor, tidak menggunakan pixel. Jadi kalau misalnya foto saya nih, gambar saya ini, saya capture, ini dia nanti akan formatnya berubah menjadi JPG. Nah, JPG ini dia adalah format gambar untuk pixel. Sesuai dengan atau sama halnya yang kita tahu, bahwasanya kalau pixel ini semakin di zoom, maka dia akan semakin pecah gambarnya. Jadi dia tergantung resolusi ya. Misal kita cari gambar di sini, gambar apa ya? Misalnya gambar nyari gambar ya, misalnya gambar di sini, gambar apa ya? Gambar gunung misalnya, gunung. Nah, gunung ini dia dibuat menggunakan pixel atau formatnya JPEG ya. Ketika kita download ini dari Google, dia formatnya JPEG. Nah, nanti ketika kita zoom, maka dia nanti akan pecah ya, gambarnya akan pecah. Semakin di zoom, semakin pecah. Kalau format JPG, format PNG ya, format apa lagi ya tuh? Pokoknya banyak ya format gambar. Biasanya yang gambar berupa pixel, dia itu kalau misalnya di ini mungkin saya sedikit out of topic ya. Kalau di sistem informasi geografik dinamakan dengan data raster itu biasanya. Nah, atau data satelit. Nah, biasanya dia si gambarnya ini raster ya. Gambarnya ini terbuat dari pixel, sehingga dia kalau misalnya di zoom, maka dia akan pecah. Nih contohnya ini Pak Praditya, gambarnya akan pecah. Nah, beda halnya dengan SVG. Nah, SVG atau Scalable Vector Graphic ini, dia dibuat menggunakan ibaratnya grafik komputer. Jadi dia tidak menggunakan format pixel tadi. Sehingga kalau si grafik ini dia di zoom, maka dia resolusinya tidak akan pecah. Nah, contohnya seperti ini Pak Praditya. Ini kan gambarnya raster, dia GIF, JPG, PNG. Dia ketika di zoom, gambarnya pecah ya, tulisan S-nya pecah. Ini tulisan S pecah karena dia memang si gambarnya ini dibuat dengan menggunakan konsep ini ya, pixel. Pixel itu berupa kotak-kotak ya, kotak-kotak titik seperti itu. Nah, beda halnya dengan vektor ini. Si vektor ini memang dia dibuat dengan menggunakan grafik dari si komputer, bukan berupa pixel. Nah, maka ketika kita zoom, dia sebesar apapun kita zoom gambarnya, dia tidak akan pecah. Seperti itu Pak Praditya. Nah, jadi kenapa direkomendasikannya memanggil gambar pada web ataupun memanggil gambar pada suatu aplikasi komputer menggunakan SVG? Nah, alasannya seperti itu Pak Praditya. Jadi nanti gambar yang kita panggil atau gambar yang kita scratch, kita besarkan. Misalkan kalau di pembuatan web biasanya gambarnya bisa kita kecilin, bisa kita gedein. Nah, nanti ketika kita besarkan atau kita kecilin, nanti gambarnya itu dia nggak akan pecah. Nah, seperti itu Pak Praditya. Gimana? Kalau selain itu, Pak, ada apa? SVG ya? Kelebihannya apa? Selain pecah, ada lagi nggak, Pak? Selain pecah atau ada lagi keuntungannya? Ya keuntungannya sih Pak, compare-nya gitu. Oke, siap Pak Praditya. Nah,
keuntungannya selain vektor ini dia di zoom nggak akan pecah, si vektor ini dia ukurannya cukup kecil ya. Misal seperti ini, saya kasih pembandingan ya Pak Praditya. Karena dia nggak akan ukurannya nggak akan bertambah besar, jadi si vektor ini dia ukurannya cukup stabil dan cukup kecil ya dibandingkan dengan si gambar raster. Ini misalnya saya tulis raster versus misalnya vektor ya, vektor. Nih misalnya kita mau, atau mungkin di sini ada satu kolom lagi, misalnya ini resolusi ya. Nih ketika misalnya resolusinya 100 kali 100 px, 100 kali 100 px, misalnya resolusinya 100 kali 100 px, 100 kali 100 aja ya, px-nya nggak usah misalnya. Nah si raster ini misalnya dia punya ukuran 100 kb. Lalu si vektor ini dia punya ukuran 2 MB misalnya. Nah, namun ketika si raster misalnya gambarnya itu cukup kecil ya. Resolusinya pengen kita tambah misalnya si gambar rasternya. Misal resolusinya kita tinggikan jadi 1000 dikali 1000 piksel. 1000 dikali 1000 piksel, maka dia ukurannya akan berubah juga ya, akan bertambah juga ya. Dia akan bertambah menjadi 1 MB. Nah, sedangkan si vektor ini dia nggak berubah ya, Pak Praditya ya. Jadi dia ukurannya tetap 2 MB. Nah, misal si resolusinya kita pengen tambah lagi. Si raster ini, misalnya resolusinya kita ubah jadi 10.000 dikali 10.000 piksel. Nah, maka di sini ukurannya sudah 10 MB. Sedangkan si vektor ini dia ukurannya tetap 2 MB. Nah, jadi seperti itu Pak Praditya kelebihannya dari segi ininya, ukuran file. Jadi mungkin memang pas awal si vektor ini terlihat besar ya 2 MB dibandingkan si raster. Namun ketika kita gedein gambarnya, ternyata si vektor dia tetap 2 MB. Si raster dia gambarnya ketika resolusi kita ganti jadi 10.000 kali 10.000, si raster dia berubah jadi 10 MB. Nah, seperti itu Pak Praditya. Oh, ya cukup jelas, jelas sekali Pak penjelasannya, Pak. Terima kasih. Siap. Sama-sama Pak Praditya. Oke, ada lagi nggak teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada, saya cukupkan saja ya untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, saya minta tolong ke teman-teman, tolong dinyalain ya. Ininya apa namanya? Ini ada yang nanya, Pak, tugas 1 saya belum ada nilainya. Saya sudah mengumpulkan lama. Oke, Pak Wisnu, nanti saya coba cek ya Pak Wisnu ya untuk tugas 1-nya. Oke, ya silakan dinyalakan webcamnya. Kita foto dulu ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Saya save dulu pemrograman web 1 IT 05 ya. Oke, mungkin sebelum saya akhiri untuk pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait dengan tugas 2 ataupun UAS-nya? Kan tadi tugas 1 tuh ada Pak Wisnu nanya ya. Untuk tugas 2, ada yang mau ditanyakan atau ininya UAS-nya? Belum ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya akhiri saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi pada perkuliahan ke-14 ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin materi yang saya sampaikan masih belum jelas. Terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak.